Fams, ternyata Sumenep juga dijuluki dengan kota keris loh. Wajar aja sih, karena di sini satu-satunya tempat yang punya keraton di Pulau Madura. Keraton Sumenep dibuat sejak tahun 1762. Wah, udah lama banget ya. Kalau ke sini wajib ke pemandian Putri Taman Sare ya. Dulunya adalah pemandian untuk para putri raja. Airnya didapat dari 7 sumber yang ada di wilayah Sumenep. Ada 3 buah pintu, semacam jalan menurun ke bawah menuju pemandian yang jaraknya saling berdekatan. Air di kolam pemandian dipercaya bisa membuat awet muda dan mendekatkan jodoh. Beberapa pengunjung keraton seringkali datang ke pemandian dan langsung turun di pintu ini untuk membasuh muka atau membawa pulang airnya. Cocok banget nih buat yang masih jomblo. Ayo datang ke sini. Siapa tahu pulang dari sini langsung dapat jodoh. Hai. Tapi ingat ya Fams, ini cuma mitos. Boleh percaya, boleh enggak. Saat ini Taman Sari jadi tempat favorit buat wisatawan yang datang sambil lihat ikan-ikan yang jadi penghuni kolam pemandian ini. Udah waktunya kita ke Museum Keris. Katanya nih, ada banyak koleksi keris antik di sini. Tuh, banyak kan? Emang Fams, aneka keris dipamerkan di Museum Keris ini. Dulu sih keris digunakan sebagai pusaka, tapi sekarang sudah jadi warisan budaya yang mendunia ya. Pak, yang itu kok bisa berdiri ya? Mohon maaf Mbak ya, demi kenyamanan kita, keselamatan kita, ada baiknya jangan tunjuk. Tapi silakan di anu aja. Fams, ada aturannya tuh kalau mau nunjuk keris. Bukan karena punya kekuatan mistis, tapi untuk menghargai empu yang udah buat kerisnya. Ini kerisnya bagus-bagus ya Pak? Iya, Ya, ini bagus banget. merupakan koleksi kami. Oh, berarti di sini ada pengrajin keris nggak dong Pak? Ada tempatnya di desa Aing Tongtong, kecamatan Sarasi. Oh, kita sana yuk. Yuk. Ya udah Pak, kita pamit dulu ya Pak. Kita langsung ke sana. Ya. Terima kasih Bapak. Pantes saja Sumenep dijuluki kota keris, karena memang punya kampung penghasil keris yang sudah terkenal banget. Cus, ke sana yuk. Desa Aing Tongtong punya pengrajin keris terbanyak di dunia loh, mencapai 640 orang. Itu belum generasi muda yang mulai ikut belajar membuat keris. For your info nih fam, Aing Tongtong menjadi desa pengrajin keris sudah sejak awal Keraton Sumenep berdiri yang dirintis oleh Empu Keleng. Masyarakat percaya Empu Keleng mampu meneteskan air ke pasir tiap 40 hari sampai pasirnya menjadi logam dan ditempa jadi keris pusaka. Lalu kesaktiannya diwariskan ke anak cucu hingga sekarang. Makanya keahlian membuat keris di sini memang sudah mendarah daging tuh fams. Kalau sekarang sih buat keris nggak ribet kayak zaman dulu ya, karena nggak perlu lagi semedi seperti Empu Keleng zaman dulu. Bahan utamanya pun dari lempengan-lempengan besi fams. Tapi tahapan dan adatnya masih dilestarikan, termasuk ritual saat membuat keris khusus pesanan. Ritual ini untuk menghormati para empu pendiri desa agar saat keris dibuat akan memiliki aura yang sesuai dengan pemesannya. Khusus untuk keris ageman memang harus disesuaikan dengan hari lahir yang pesan loh. Kenapa ya? Kalau bikin keris itu menurut pesanan itu semuanya harus kirakan dulu, harus puasa dulu. Kata orang Jawa ngelowong gitu. Karena kalau tidak begitu, karena itu buat pusaka, buat ageman. Nanti kalau tidak jodoh, itu akhirnya ada balatnya, ada bermasalah kalau tidak jodoh. Di desa Aing Tongtong nggak cuma bikin keris untuk pesanan ya fams, tapi juga keris untuk souvenir. Makanya di sini tiap harinya selalu produksi keris terus. Keris dibuat dari lempengan-lempengan besi yang ditempa dengan bara api. Aduh, hati-hati ya. Suara boom sudah sering terdengar pas gabungin besinya. Hal ini karena masih ada rongga di lempengan besi. Kalau sudah bunyi, tandanya lempengan sudah menyatu. Tinggal dibentuk menjadi lipatan-lipatan. Kalau sudah jadi, tinggal dihaluskan sampai mulus dan siap dibuat pamornya. Nah, yang paling penting dalam membuat keris adalah membentuk pamor, yaitu serat lapisan logam pada keris. Hati-hati ya buat pamornya, jangan sampai kekencengan, nanti rusak kerisnya.
Kalau pambornya sudah jadi, tinggal buat warangkanya tuh. Cuma buat keris doang, di Aing Tong Tong juga banyak ahli membuat warangka atau sarung kerisnya. Bapak-bapak maupun ibu-ibu semuanya pinter ukir kayu untuk jadi warangka. Nah, meski tiap daerah punya keris, Sumeneb punya ciri sendiri. Yang paling gampang dilihat, ya dari pegangan warangkanya ini, Fams. Fams, keris nggak sekedar hiasan atau benda pusaka loh, tapi banyak mengajarkan tata kerama dan sopan santun. Salah satunya, cara membuka keris nggak asal tarik. Ada cara-caranya. Simpel sih, tapi punya makna yang dalam. Karena ini adalah bentuk penghargaan untuk yang bikin keris. Terus kalau pegang keris jangan dipegang pakai kulit ya, tapi pakai kuku. Bukan apa-apa, karena keris terbuat dari besi. Kalau sering dipegang pakai jari, lama-lama bisa karatan dong. Kayak gitu tuh.